Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Sobat-sobat pecinta sepak bola, khususnya pendukung timnas Garuda menuju FIFA World Cup dimanapun kalian berada, semoga kita semua mendapatkan berkah yang melimpah dari Sang Holik. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan seputar berita-berita timnas Indonesia, ada baiknya sobat-sobat untuk menekan tombol subscribe dan like-nya terlebih dahulu ya, agar sobat-sobat tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari timnas Garuda Indonesia. Sobat-sobat pecinta sepak bola tanah air, baru-baru ini Coach Justin mengungkap bahwa negara-negara Asia Tenggara akan sangat sulit untuk tembus Piala Dunia, karena pasti akan selalu dijegal. Seperti yang kita ketahui, Federasi Sepak Bola Dunia FIFA memberikan ekstra jatah bagi negara-negara di Asia untuk masuk Piala Dunia sebanyak 18. Menurut Coach Justin, negara-negara papan atas yang biasa langganan masuk Piala Dunia seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Australia dan Iran akan susah untuk dikerjain. Jadi bagi negara-negara khususnya yang berada di Asia Tenggara, yang baru berkembang atau bangkit, yang akan dapat menyaingi negara-negara papan atas ini akan dikerjain dengan berbagai macam cara agar tidak masuk ke Piala Dunia, biar bagaimanapun juga mereka pasti akan dijegal, tutur Coach Justin. Menurutnya negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur memang tidak bakal dibiarkan lolos ke Piala Dunia dan ini juga berlaku pada Piala Dunia 2026 ini. Dan hanya negara-negara tim papan atas saja yang sudah menjadi langganan Piala Dunia yang diperbolehkan lolos Piala Dunia, tambahnya. Coach Justin pun berharap PSSI melayangkan protes keras kepada AFC dan FIFA. Seperti yang baru-baru ini terjadi dengan sangat nyata, di mana timnas Indonesia dikerjain saat melawan Bahrain, seperti yang kita saksikan selama pertandingan, timnas Indonesia melawan Bahrain berlangsung, banyak keputusan wasit Ahmed Al-Khaf yang merugikan timnas Garuda, puncaknya di saat penghujung pertandingan wasit memberikan tambahan waktu 6 menit, namun wasit tak kunjung meniup peluitnya hingga menit ke-100 setelah gol penyama kedudukan dari Bahrain terjadi. Padahal beberapa kali posisi bola berada di tengah lapangan, bahkan timnas Indonesia beberapa kali melakukan serangan balik, namun wasit Ahmed Al-Khaf dari Oman ini enggan meniup peluit panjangnya sebelum Bahrain mencetak gol, hingga pada akhirnya saat tambahan waktu mencapai 9 menit, Bahrain dapat menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Kemudian akhirnya pada menit ke-100, setelah Bahrain berhasil mencetak gol penyeimbang, wasit meniupkan peluit panjangnya, sehingga skor pun berakhir 2-2. Sobat-sobat, setelah perjuangan keras selama 90 menit lebih di lapangan hijau ini, timnas Indonesia harus menelan pil pahit atas kecurangan dalam pertandingan melawan Bahrain. Di tengah semangat dan kerjasama yang begitu solid, mereka harus menghadapi bukan hanya lawan, tetapi juga keputusan-keputusan kontroversial dari wasit yang seakan meredupkan harapan. Namun, kekalahan ini bukanlah akhir, justru disinilah mental juara kita diuji. Wasit mungkin saja bisa membuat keputusan yang merugikan, tetapi semangat tim skuad Garuda di dada tidak bisa dipadamkan. Kita harus ingat bahwa setiap tantangan adalah ujian untuk menjadi lebih kuat. Tidak ada kemenangan yang datang dengan mudah, dan terkadang kita harus menghadapi ketidakadilan untuk belajar tentang kesabaran, ketekunan, dan kekompakan di dalam setiap pertandingan. Kita tidak kalah karena permainan buruk, kita kalah karena ketidakadilan. Namun, itu tidak mengurangi rasa bangga kami sebagai fans timnas Garuda pada perjuangan yang telah diberikan skuad Garuda. Timnas Indonesia telah bermain dengan hati, dengan kebanggaan untuk negara sebagai anak bangsa. Ini hanyalah satu langkah dalam perjalanan panjang menuju sukses di pertandingan-pertandingan berikutnya demi menggapai asa untuk lolos ke Piala Dunia. Kekalahan ini harus menjadi bahan bakar untuk bangkit, bukan untuk menyerah. Kita adalah bangsa yang besar, yang selalu berjuang dengan segenap jiwa raga. Timnas Indonesia akan kembali lebih kuat, lebih bersemangat, dan lebih siap menghadapi apapun yang ada di depan. Mari kita jadikan ini sebagai momen untuk bersatu, terus mendukung, dan percaya bahwa kemenangan akan datang di waktu yang tepat. Sobat-sobat, di balik segala ketidakadilan ini, timnas Indonesia tak boleh patah semangat. Sejarah telah membuktikan bahwa sebuah tim yang hebat bukanlah tim yang tak pernah kalah, melainkan tim yang mampu bangkit dari keterpurukan, dari kekalahan yang tidak mereka layak terima. Mentalitas pantang menyerah adalah identitas sejati dari skuad Garuda. Ketidakadilan hanya akan menjadi penghalang jika kita membiarkannya, tetapi bagi mereka yang berjiwa besar, ini adalah cambukan untuk menjadi lebih kuat, lebih gigih, dan lebih tangguh. Untuk itu, pemain dan pendukung timnas Indonesia harus bersatu saling mendukung, menjadikan momen ini sebagai titik balik agar ke depannya, skuad Garuda tampil lebih percaya diri untuk menciptakan peluang dapat mencetak gol sebanyak mungkin, supaya kita tidak lagi dapat dicurangi. Biarlah sorotan publik, suara-suara protes, dan dukungan moral dari seluruh penjuru negeri menjadi motivasi untuk terus maju.
Kekalahan di atas kertas tidak akan menghapus semangat juang para pemain yang telah mereka tunjukkan di lapangan. Kita harus terus percaya bahwa skuad Garuda akan membuahkan hasil yang maksimal untuk bisa lolos ke Piala Dunia, terlebih dengan materi pemain yang sangat menjanjikan, dan yang paling penting para pemain muda kita harus belajar bahwa dalam sepak bola, terkadang kemenangan terbesar bukan hanya soal skor, tetapi soal menjaga semangat juang, kehormatan, dan harga diri bangsa. Indonesia, kita tidak pernah sendiri. Mari kita buktikan bahwa kita bisa bersaing dengan tim-tim papan atas Asia lainnya, kita tunjukkan bahwa kita bisa. Garuda di dada, bukan sekadar lambang, tetapi adalah semangat untuk terus terbang tinggi melawan segala rintangan untuk mencapai impian yang lebih tinggi. Kami fans Timnas Garuda Indonesia dimanapun berada, akan siap mendukung dan mengawal skuad Garuda tanpa batas. Sobat-sobat pecinta sepak bola tanah air, sekarang sudah waktunya mari kita tatap ke depan, kita dukung skuad Garuda yang akan menghadapi Timnas Cina pada tanggal 15 Oktober ini. Karena tim nasional Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026, dengan mencuri poin dari Timnas Cina dalam kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Dengan persiapan matang dan performa yang semakin membaik, Indonesia bisa menjadi ancaman serius bagi Cina. Karena tim Garuda saat ini diperkuat oleh kombinasi pemain muda berbakat dan pemain berpengalaman yang telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa pertandingan terakhir. Pelatih Shin Tae-yong, dengan pengalamannya di kancah internasional, berhasil membangun tim yang solid, disiplin, dan cepat dalam transisi menyerang maupun bertahan. Kecepatan dan agresivitas lini depan Indonesia, ditambah dengan kreativitas pemain tengah, akan menjadi senjata utama dalam mengeksploitasi kelemahan pertahanan Cina. Selain itu, dukungan penuh dari supporter Indonesia, baik di stadion maupun dari luar stadion, memberikan suntikan semangat tambahan yang tidak boleh diremehkan. Meskipun Cina merupakan tim kuat dengan pengalaman di kompetisi internasional, Indonesia memiliki peluang untuk mengimbangi bahkan mengalahkan mereka jika mampu bermain dengan fokus dan disiplin tinggi. Dengan strategi yang tepat dan semangat juang yang tak kenal menyerah, kemenangan atas Cina bukanlah hal yang mustahil bagi Indonesia. Untuk itu mari kita dukung penuh dan kita doakan agar Timnas Indonesia dapat mencuri poin di kandang Cina. Sobat-sobat, perjalanan Timnas Indonesia kali ini menjadi bukti bahwa semangat juang dan kerja keras para pemain serta dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia terus memberikan harapan bagi masa depan sepak bola tanah air. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, Timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif dalam setiap pertandingan. Kita semua berharap, kemenangan dan prestasi yang lebih besar akan segera diraih di ajang internasional, khususnya di Piala Dunia 2026. Demikianlah ulasan berita Timnas Indonesia dari kami, Saung Timnas Channel. Terima kasih, wassalam.